Welcome Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Yuk ikutin perjalanan kita. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Jadi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini kita ada punya dua gedung loh, yaitu gedung ABC dan gedung MM. Nah sekarang kita lagi di gedung ABC dan kita lagi mau ekspor. Ada apa aja sih sebenarnya di dalam? Nah kalau gitu kita langsung aja yuk. Kita masuk ke lantai 3. Yuk. Jadi untuk informasi, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis memiliki 2 lift. Yang pertama ada di gedung ABC dan selanjutnya ada di gedung MM. Yaudah, langsung aja kita naik lift ke Aula Spoil. Yuk! Yuk! Nih Gung, jadi kita lagi ada di Aula Spoyo. Biasanya sih aula ini tuh buat kayak acara resmi kampus gitu loh, misalkan rapat organisasi, event organisasi, atau bahkan seminar gitu. Nah buat teman-teman nih yang mau pakai aula ini bisa banget, karena nantinya di FEB itu ada 3 aula. Nah nanti kita bakal satu-satu kayak ngunjungin aula-aula itu tadi. Kita akan mengunjungi satu-satu aula yang ada di fakultas kita. Betul. Nah sekarang kita udah ada di Aula Supoyo. Jadi di Aula Supoyo ini kita naik 1 lantai lagi, kita bisa ke student center. Yang mana biasanya teman-teman yang malas banget buat pulang ke kosan, biasanya suka nongkrong banget nih di student center. Yaudah, langsung aja kita lihat, cek. Yuk. Aula ini biasanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan resmi fakultas yang memerlukan space besar seperti rapat organisasi, event organisasi, seminar, dan lain sebagainya. Teman-teman yang ingin meminjam aula ini bisa banget kok. Di FEB sendiri total ada 3 aula. Aula ini salah satunya, dan pastinya nanti kita bakal kunjungin ke semuanya. Oh ya, lantai 2 Aula Supoyo ini ada student center guys, atau bisa kita sebut sebagai SC. SC ini buat kalian yang mungkin lagi jeda kelas dan males pulang ke kos atau ke rumah. Jadi kalian sabi banget nih kesini. Ruangannya enak pol, ada AC, plus mulai bawa makanan dan minuman. Tapi ruangan ini cuma dibuka sampai jam 3:30 ya. Dan kalau masuk ke SC itu nggak harus lewat Aula Spoyo tadi teman-teman. Bisa langsung masuk dari lantai 4. Nah yuk selanjutnya kita ke lantai 5 gedung ABC. Nah, akhirnya kita sampai pada last destination kita pada gedung ABC ini. Nah, kalian pasti juga pada penasaran nih teman-teman, kita udah berada di depan ruang apa sih? Jadi, kita ini sudah berada di depan
ruang baca atau yang biasa kita panggil itu RBC. Nah, di sini beda sama di student corner nih, Dek. Kalau di student corner kan kita boleh bawa makanan dan minuman, tapi di sini nggak boleh. Bolehnya cuman minuman, tapi itu harus berupa tumbler. Dan juga sebelum masuk, kalian harus memasukkan barang-barang bawaan kalian seperti tas atau buku dan lain sebagainya. Itu dimasukkan kepada locker yang udah tersedia kayak gitu. Oh gitu. Tapi kayaknya ada yang ketinggalan, Dede. Wah, apa tuh? Kayaknya kita langsung masuk aja ya. Jadi yuk. Yuk. Nah, jadi Gun, sebelum masuk ke RBC itu, kita tuh harus nyebut NIM sama tujuan kita ke RBC itu sebenarnya mau ngapain sih? Bener. Nah, nyebutnya itu lewat sini. Gitu. Jadi kalau udah nyebut, boleh deh kita masuk. Gitu guys. Di RBC ini telah disediakan banyak sekali buku dengan jenis yang berbeda-beda teman-teman. Nah, jadi kalau kalian misalkan mau menunggu jam kelas atau mau mengerjakan tugas di sini sambil membaca buku-buku yang telah disediakan, itu bisa banget loh. Selain bisa baca buku, di sini juga ada ruang diskusi buat teman-teman yang mau rapat. Tapi sebelumnya harus reservasi dulu ya. Nah, next kita ke gedung MM yuk teman-teman. Yuk, sini yuk. Nah, saat ini kita sudah sampai di ruangan dekanat nih. Jadi buat teman-teman yang mau bertemu Ibu Dekan maupun wakilnya beserta jajarannya bisa banget sini. Next, di samping ruang dekanat ini ada ruangan yang penting banget nih buat mahasiswa. Kalau mau ngurus administrasi seperti absen, disinilah tempatnya, yaitu Student Affairs atau ruang akademik. Yap, bener banget tuh. Jadi biasanya para komting kelas yang sering banget nih kesini. Oke, yuk kita lanjut. Yuk.
sekarang kita lagi di mana, Dede? Nah, sekarang kita lagi di Aula Tirto. Yuk, kita mencoba masuk yuk. Dulunya, ruangan ini merupakan ruang seminar Gondro Wardoyo yang kemudian berubah menjadi ruang KRMT Tirto Diningrat yang sering digunakan untuk pelatihan-pelatihan maupun lokakarya. Jadi kan aku barusan dari Aula Tirto nih sama Gumular. Nah, kira-kira sekarang kita lagi ada di mana nih, Gum? Nah, kalau tadi kita udah dari Aula Tirto, waktunya kita ke sebelahnya nih. Kita ada Aula Fajar nih, teman-teman. Untuk itu langsung aja ya, kita kepoin apa aja sih di dalamnya. Yuk. Dulunya, aula ini juga merupakan salah satu ruang kuliah di lantai 2 yang telah direnovasi menjadi aula ini. Fungsinya pun juga masih sama nih teman-teman, seperti Aula Supoyo yang tadi kita kunjungi. Aula ini pun juga menjadi fasilitas bagi mahasiswa FEB, sehingga mahasiswa juga bisa meminjam Aula Fajar ini. Kita udah sampai mana nih, Dede? Ya, jadi kita mau ngintip salah satu kelas yang ada di FEB nih, Gum. Oh, kalau gitu biar nggak pada penasaran, langsung aja kita ajak masuk nih. Yuk. FEB UNER sendiri memiliki 24 ruang kelas untuk S1 yang beroperasi selama 5 sesi dalam sehari. Kalian patut berbangga loh, karena ruang kelas yang ada di FEB ini bisa dikategorikan sebagai ruang kelas yang bersih, wangi, dingin, dan tentunya nyaman untuk digunakan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kelas dibuka oleh dosen atau petugas menggunakan fingerprint ketika kuliah akan dimulai. Kelas dibersihkan sesaat setelah kuliah selesai dan ditutup kembali untuk penggunaan kuliah berikutnya. Karena setiap kelas dibuka dengan fingerprint, jadi kalau dosen belum datang, mahasiswa harus menunggu di depan kelas. Maka dari itu, di depan setiap ruang kelas yang ada di FEB, disediakan tempat duduk untuk mahasiswa menunggu. Cuman nggak bakal cukup nih teman-teman, jadi jangan kaget. Kalau waktu kuliah offline nanti, kalian bakal ngelihat banyak sekali mahasiswa yang duduk di lantai sambil menunggu dosennya datang. Tapi asik loh, bisa berkumpul dan ngobrol bareng sembari menunggu dosen.
itu tadi teman-teman, kita sudah menjelajah salah satu ruang kelas yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bener banget tuh. Nah, kalau misalkan kita langsung aja ke lantai 3, gimana nih Gung? Oh boleh banget, soalnya kan hampir semua kelasnya itu juga sama aja kan bentuknya. Cuman kapasitasnya aja yang berbeda. Bener banget. Nah, tapi nih Gung, kita mau naik tangga atau naik lift aja? Kayaknya kita naik tangga aja, biar lebih sehat. Oke deh, Yuk. naik tangga. Kalau misalkan aku izin ke kamar mandi dulu, nggak apa-apa kan? Oke, nggak apa-apa. Ya udah, nanti aku lanjut dulu. Oke, tunggu dulu ya. Oke, yuk kita lanjut teman-teman. Oke, sekarang kita lagi di Musala FEB nih teman-teman. Buat teman-teman yang nggak mau jauh-jauh, ya walaupun masjid FEB di depan itu dekat, kalian bisa nih sholat di sini. Dan di sini ada tempat wudhu buat cowok. Tapi sayang banget, sorry buat cewek-cewek, kalian bisanya wudhu di tempat dia tadi masuk gitu. Nah itu dia udah selesai. Dek, sini. Yap, bener banget ya yang dibilang Gung. Sampai ini buat kalian para cuci yang mungkin lagi kelupaan bawa mukena, tenang aja. Kita juga sediain kok di dalam. Cuma mukena itu udah bersama ya, jadi kalian harus belajar buat pakainya. Nah, kalau misalkan dari aku sih, mending bawa mukena sendiri biar nggak buang-buang waktu. Nah bener itu. Kalau gitu kita langsung ke lokasi selanjutnya. Yuk. Yuk. Tunggu. Di atas ini ada apa sih Gung sebenarnya? Udah kelihatan nih, di sini ada aula Mindrowo. Ini tuh aula terkeren dari tatanan ruangannya deh. Wah, berarti kalau kita misalkan lagi di sini berasa kayak rapat di gedung DPR dong. Bener banget, kita kayak serasa nonton di bioskop tau Iya, nggak? bener. Ya udah, biar gak penasaran langsung aja kita cek ke dalamnya. Deh, dan juga teman-teman nih. Kalian tahu nggak ada yang baru nih di FEB? Wah, apa tuh? Kok aku nggak tahu? Coba tebak apa nih? Langsung, Apa? langsung aja ya kita kasih tahu. Yang baru adalah The Gate Creative Lounge. The Gate Creative Lounge merupakan fasilitas penunjang pendidikan yang didirikan dengan mengusung konsep coworking space. Terdiri dari ruang diskusi private dan ruang diskusi terbuka. Keberadaan The Gate Creative Lounge diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar dan minat diskusi mahasiswa sehingga dapat memunculkan banyak ide kreatif dalam segala bidang. Program ini merupakan program Corporate Social Responsibility PT Pegadaian Persero.
nggak sih Gung fakultas kita ini? Bener banget, selain dua tadi yang The Gate dan Musola, ada satu lagi di fakultas kita yaitu Sport Arena yang biasa digunakan mahasiswa untuk berolahraga walaupun ada di kegiatan di UKM maupun di UKM. Nah, setelah ini kita mau ngapain? Nah, oke, selanjutnya kita bakal balik lagi ke lantai 1 yang tadi. Oke, yaudah langsung ya. Cus. Yuk. Kembali ke lantai 1, selain ruang Dekana dan Student Affairs, di lantai ini juga terdapat koperasi mahasiswa, kantin GKM, dan ruang konsultasi. Dan ruang konsultasi ini biasanya digunakan sebagai tempat untuk konsultasi mahasiswa kepada dosen saat masa-masa tugas akhir nih teman-teman. Aduh, Bung, lapar nih, makan yuk. Yaudah deh, yaudah kita langsung ke GKM aja makan. Yuk. Yuk. Ngomong-ngomong, kalau masa perkuliahan berjalan, warga FEB pasti ada saatnya merasa lapar dan butuh asupan nutrisi setelah menjalani aktivitas seharian, ya kan deh? Nah, bener banget tuh, Gung. Nah, tapi sayang banget nih, karena masih masa pandemi kayak gini, kantin masih belum bisa beroperasi ya deh. Iya, bener banget. Jadi sementara ini emang masih belum bisa beroperasi. Tapi seenggaknya bisa dilihat nih, di sini tuh ada bangku dan kursi yang bisa digunakan untuk makan. Terus ada juga stop kontak yang biasanya digunakan mahasiswa buat men-charge barang elektronik mereka. Bisa sekalian mengerjakan tugas sambil makan di sini loh, Gum. Jadi, stand makanan yang ada di sebelah sana tuh, menunya tuh macam-macam banget. Ada bakso, soto, nasi pecel, rice ball, gado-gado, dan masih banyak lagi. Lengkap deh pokoknya kalau di sini, Gum. Jadi, kita bisa memilih makanan kita sesuai selera deh. Nah, di kantin ini ada yang namanya Graha Krida Mahasiswa. Jadi, Graha Krida Mahasiswa atau GKM adalah gedung dengan 2 lantai yang biasa digunakan para mahasiswa FEB sebagai tempat berkumpulnya ormawa fakultas. Bagi teman-teman yang tertarik terhadap dunia organisasi, GKM menjadi tempat teman-teman sekalian untuk berkumpul dan mendiskusikan banyak hal. Mudahnya seperti base camp bagi para anggota ormawa. Kita sudah mengunjungi banyak tempat di gedung FEB UNER nih teman-teman. Sekarang kita coba refreshing sebentar. Selanjutnya kita mau kemana deh? Jadi selanjutnya kita ke Taman Ekspresi Mahasiswa. Di tempat ini kita bisa bersantai, mengobrol, dan mengistirahatkan diri di sela perkuliahan. Terus kalau tempat duduk di kantin udah penuh, kita bisa nyantap makanan di sini loh, Gum. Nah, bener banget. Tidak hanya menyediakan tempat untuk beraktivitas secara produktif, FEB UNER juga memberikan tempat bagi kita untuk beristirahat sejenak. Oh ya, selain Taman Ekspresi ini, sepertinya ada satu tempat lagi yang bisa kita kunjungi untuk refreshing. Bener banget, makanya yuk kita ke gazebo. Nah, ada satu lagi nih, Gung, tempat buat kita bisa santai-santai di FEB. Wah, di mana tuh deh? Nah, kayak di sini nih, namanya tuh gazebo. Jadi sebenarnya FEB tuh banyak banget loh gazebonya. Nah, bener banget tuh teman-teman. Di FEB sendiri ada beberapa gazebo. Yang pertama seperti yang kita sedang duduk di sini, itu sebutannya gazebo MM. Kenapa? Karena gazebo ini berada di samping gedung MM ini. Dan juga ada lagi nih deh, ada Gasdep dan Gasbel. Apa Nah, tuh? gazebo depan dan gazebo belakang ini kenapa sih kok dinamain seperti itu? Karena berada di depan gedung FEB kita. Dan yang terakhir ada Gasping, yaitu gazebo yang berada di samping FEB. Oh ya, itu bukan terakhir dan ada satu lagi Mas Ian, yaitu Gasbar yang baru aja diresmikan. Seperti itu teman-teman. Wih, keren banget. Emang banyak banget ya fasilitas di FEB ini. Bener banget, makanya kalian nggak salah nih kalau masuk FEB UNAIR. Mahasiswa FEB biasanya menyebut gazebo depan dengan Gasdep dan gazebo belakang dengan Gasbel. Di Gasdep dan Gasbel ini terdapat stand-stand penjual makanan dan minuman yang bisa dibeli ketika teman-teman lapar ataupun haus.
Nah, dan yang terakhir ini adalah gazebo samping. Gazebo ini bisa dibilang sebagai gazebo yang paling segar udaranya karena emang letaknya itu berada di tengah-tengah taman di samping gedung FEB, teman-teman. Nah, kalau kalian lagi jenuh dan butuh udara yang segar, tapi bukan AC, bisa banget bersantai di gazebo sambil bercengkrama bersama, belajar bersama, dan menikmati keindahan pemandangan sekitar. Nah, itu dia teman-teman live tour kita. Mungkin segitu dulu aja. Tenang aja, besok kita akan ada lagi, namun menunggu pandemi selesai. Bener banget tuh, makanya kita harus berdoa supaya pandemi ini cepat selesai dan kita segera bertemu kembali. Amin. Aku Dea, Dan aku Gumelar. kami selaku MC pamit undur diri dan selamat berproses di FEB Unair. Stay safe dan jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan. FEB 1, Erlangga hebat. Dadah!